Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Adelin. Seperti pada judul sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan Perang Teluk I dengan Perang Teluk II. Tugas ini dibuat untuk memenuhi penugasan sejarah peminatan. Irak adalah negara yang banyak terlibat perang terhadap negara tetangga, yaitu Iran dan Kuwait. Karena ketiga negara yang terlibat ini berada dekat dengan Teluk Persia, maka perang yang terjadi umumnya dikenal dengan istilah Perang Teluk. Perang Teluk I. Perang Teluk I adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Sejak awal, Irak dan Iran sudah memiliki perselisihan terhadap permasalahan teritorial, dan ketegangan di antara dua negara ini kembali muncul sepanjang tahun 1970-an yang dipicu oleh sengketa wilayah Sa'd al-Arab dan Khuzestan. Karena lokasi yang tepat berada di perbatasan ini membuat Sungai Sa'd al-Arab menjadi sumber sengketa sejak tahun 1975. Selain itu, Provinsi Khuzestan menjadi wilayah sengketa selanjutnya karena memiliki kekayaan sumber daya alamnya yaitu minyak. Irak mengklaim bahwa daerah Khuzestan merupakan wilayah miliknya. Di Iran, terjadi revolusi Islam di tahun 1979 dan menjadi peristiwa sejarah penting untuk Iran. Saat itu, kekuasaan kerajaan Pahlavi yang dianggap menjadi kaki tangan Amerika Serikat berhasil digulingkan sehingga membawa perubahan politik di Iran menjadi Republik Islam. Kekhawatiran Irak bukan tanpa alasan sama sekali, karena Khomeini dinilai sebagai pemimpin revolusi Iran yang memiliki ambisi besar untuk melakukan revolusi ke negara-negara Arab. Hal tersebut memicu kecemasan di sisi Saddam Hussein, karena tokoh ini memiliki kepentingan untuk mendominasi wilayah Arab. Dinamika di antara dua negara ini dapat menjelaskan penyebab Perang Teluk I. Akhir dari Perang Teluk I yaitu sebagai berikut. Perang Teluk I juga memiliki beberapa dampak yaitu sebagai berikut. Perang Teluk II. Peperangan di Teluk Persia yang melibatkan Irak tidak hanya berhenti pada peperangan dengan Iran saja. Selang beberapa tahun setelah itu, Irak kembali melakukan penyerangan terhadap Kuwait. Kuwait dipilih karena berbagai alasan, yaitu sebagai berikut. Pada Januari 1991, PBB menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Irak. PBB meminta Irak untuk cepat-cepat meninggalkan Kuwait. Sebenarnya alasan keterlibatan pihak asing dalam Perang Teluk II itu karena menurut mereka invasi udah bukan lagi tren dalam politik internasional, khususnya setelah peristiwa Perang Dingin. Kemudian ultimatum pun diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Irak supaya mereka bisa meninggalkan Kuwait. Karena Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein ini tidak mau meninggalkan Kuwait, alhasil pasukan multinasional dari PBB pun terpaksa datang dan ikut berperang. Serangan militer dari tentara multinasional ini pun terkenal dengan nama Operasi Desert Storm yang dipimpin oleh Jenderal Colin Powell. Pada Februari 1991, segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan. Hal itu karena Irak udah gak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan lebih canggih. Alhasil, Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait, dan hal tersebut kemudian menjadi tanda berakhirnya Perang Teluk II. Akan tetapi, mundurnya pasukan Irak dari Kuwait nggak membuat Saddam Hussein kecewa atau marah. Beliau malah menganggap hal itu sebagai kemajuan karirnya sebagai tokoh politik. Karena sejak itu, nama Saddam Hussein mulai diperhitungkan sebagai ancaman di Timur Tengah. Perang Teluk II memiliki beberapa dampak sebagai berikut. Kesimpulan dari video ini adalah dan inilah perbedaan Perang Teluk I dengan Perang Teluk II.